kembali ke segmen berikutnya, segmen kedua ini. Seperti apa yang saya sampaikan, kita akan menggali dari tagline Pulih Sulih Luwih tadi, kira-kira dinas-dinas yang menjadi mitra Komisi B ini seperti apa, dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh rekan-rekan Komisi B dalam rangka memonitor kegiatan OPD itu sejauh mana. Monggo Mas Toro. Dapat kami sampaikan Mas, dan terkait dengan beberapa hal yang hari ini mungkin menjadi evaluasi kami. Yang pertama tadi sampaikan di Dinas Perindustrian Koperasi UMKM terkait dengan perwal yang mengatur terkait dengan sentra industri kecil. Nah, di situ menjadi ada titik poin kami ketika mindsetnya hari ini kawan-kawan dinas itu hanya 5 itu sudah bisa dikatakan sentra industri. 5 item atau 5 pelaku UMKM itu sudah mungkin UMKM. Tapi bagi kami perlu sejenis atau harus sejenis Mas. Harus sejenis. Tetapi tidak ditekankan hari ini hulu sampai hilir ini tergarap. Sehingga bagi kami 10 sampai dengan 20 itu harus menjadi evaluasi agar di situ sentra industri so ngomong ke sopo yang menyediakan bahan baku, sopo yang berproduksi, sopo yang memanage, sopo yang promosi, sama siapa yang packaging. Ini kudu semua merangkum. Jadi belum terintegrasi itu. Belum terintegrasi. Saya ngomong ke petilannya petilan, dari sisi dari sentra. Sehingga pemaksimalannya kurang. Jadi terkadang person enggak di kelurahan jenengan ini menjadi sentra industri nopo nggih. Nah, walaupun kemarin kita juga sempat mengikuti terkait dengan launchingnya terkait dengan sentra industri. Yang sekali lagi yang saya ini kurang evaluasi kami kepada kepala dinas ya masih ngomong ke itu satu OPD ya. Satu OPD. Nah, itu dinas perindustrian dan koperasi. Ya. Kemudian yang bidang koperasi Mas. Koperasi ini bagi kami ya penting karena hari ini data koperasi yang kami dapatkan aktif dan kami turun tangan, turun lapangan kurang lebih 160-an sekian. Yang aktif itu? Bukan, itu yang bisa dikatakan masih hidup tapi keaktifannya yang belum. Ya. Enggak hidup nggak mau. Rawani, tapi bagi kami memang kami siapkan. Ya wes, kalau begitu evaluasi kami kawan-kawan. Total koperasi itu ada berapa Mas? Monitoring di angka efektif itu total data 326 sekian, tetapi yang terlapor hidup itu sekitar 260-an. 2 realistis 16. Berarti hitungnya 100. Kemarin saya ngapalinya seperti itu. Sehingga sekolah koperasi menjadi penting Mas bagi kami. Jadi nyasare orang yang koperasi itu ngomong ke simpan pinjam. Tetapi ada bidang lain yang hari ini bisa dikolektif, bisa dimigrasikan menjadi koperasi. Katakanlah bank sampah, tidak semata-mata mengumpulkan daur ulang kemudian menjual, tapi nek itu dihimpun, diajari bagaimana pembukaan melalui koperasi, ada dibentuk lembaga koperasi, ada koperasi bank sampah. Berarti Komisi B ini juga nyasar ya urusan persampahan bank sampah itu nanti kan? Iya. Komisi C. Ya benar, tetapi memang kemarin ada beberapa yang ini menjadi usul ke kami karena ego sektoral itu tidak boleh terjadi. Ketika dinas pariwisata, UMKM juga nyambung. Sehingga kemarin kami menemukan fakta di lapangan, kawan-kawan bank sampah ternyata punya potensi. Tidak hanya setiap minggu berkumpul, tapi ada gerakan yang namanya gerakan perekonomian yang namanya koperasi. Apa benar harus Malioboro terus dikumpul ya? Iya. Selasa wagen. Baik. Kemudian Mas Toro, dari kegiatan yang dilakukan, saya memang tertarik dengan tagline tadi Pulih Sulih Luwih tadi. Nah ini berimplikasi pada seberapa besar sih yang akan digantungkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah ini kira-kira terpantau tidak? Mungkin dalam minggu depan ini kami baru akan meminta beberapa data karena
kami belum komplit mas secara mengkolektif terkait dengan laporan dan evaluasi. Tetapi bagi kami penting ketika ini juga akan menjadi titik tekan kami untuk melihat sejauh mana. Dan hari ini pun kami masih belum bisa banyak mempunyai waktu untuk berdiskusi dengan kawan-kawan Bapeda. Jadi nanti kami mohon izin untuk kami di Komisi B, biasanya teman-teman Bapeda ini secara komprehensif bisa sudah tahu ya. Ya, potensi dan lainnya. Karena kami hari ini masih pada posisi nyaman memantau terkait dengan teman-teman di perekonomian dan kerjasama. Ya. Karena konsentrasi kami juga bagian dari salah satunya ada di 4 BUMD yang hari ini secara kasat mata ya kami melihat ada perlu yang hari ini kita push untuk digaske langsung untuk bisa kembali karena hari ini sudah pulih. Karena beberapa BUMD salah satu kami sampaikan ada exit square itu kan turun karena pandemi COVID kemarin. Yang lainnya sudah bisa move on, mesti kembali kepada zona nyaman untuk track di on the track, tapi yang exit square-nya atau Jogja Tama Wisesa belum on the track. Ya, seperti itu. Ya baik. Jadi artinya Jogja Tama Wisesa itu kan sama dengan exit square ya. Ya. Artinya fungsi dari exit square ini kemarin saya melihat ada pameran itu mungkin bisa dijadikan trigger untuk memulai. Nah itu. Tapi memang yang secara garis besar ini saya juga mendapatkan aspirasi dari masyarakat Mas Toro. Bone isoki pajak sama retribusi ojo diunggah dhisik. Kita baru pulih katanya seperti itu. Menurut Mas Toro, berapa besar sih kontribusi dari nilai pajak yang diperoleh? Ada 8 komponen pajak yang harus diawasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Itu sebesar apa? Dan potensinya kira-kira iso naik ora tanpa dinaikkan nilainya. Dari fase kemarin ini hanya ada satu catatan kami mas. Yang lainnya on the track. Yang lain hanya satu terkait dengan potensi restribusi sampah mas. Sampah tapi bukan sampah masyarakat. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, tetapi sampah yang berlaku untuk toko modern, swalayan. Jumlahnya ini tidak sinkron dengan apa yang ditampilkan oleh teman-teman di Dinas Penanaman Modal dan Penanaman itu satu pintu. Ngomong saja, terus terang, si A dan si I. Nah, ini kan jumlahnya cetok. Kami mendapat data jumlahnya itu di kisaran 132. Ya. Toko jejaring. Toko jejaring. Nah, tetapi dan itu pun juga masih fasenya ada yang fase sedang, ada yang fasenya gede mas. Yang saya SI, Port Superindo. Ada SI, ada. Tapi data yang masuk di kami, di kawan-kawan Dinas Lingkungan Hidup, ketika kami melihat, karena kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup ini hanya bersinggungan dengan kami ketika diusul pendapatan. Kami lihat kok hanya di angka 13. Dari sampahnya. Dari wajib pajak, wajib distribusi yang ditarik. Berarti ini kan ada jeda spare yang panjang, potensi untuk dihitung. Kemudian jumlah warung. Data kami di BPKAD kan cetok. Mana yang klasifikasi restoran, mana yang klasifikasi warung, tetapi kan dilihat dari potensinya distribusinya. Warung makan. Ternyata juga datanya jauh. Makanya yang jauh kemarin hanya ada satu evaluasi kami yang hari ini sektor pendapatan adalah di teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup. Kami minta untuk pulang, dihitung ulang, disinkronkan dengan BPKAD maupun dengan teman-teman yang ada di Dinas Penanaman Modal dan satu pintu untuk disinkronkan jumlahnya. Nah, ini sudah cetok, ini supernya jauh. Dan ini hari ini secara pendapatan naik mas, makanya luweh ini saya sepakat. Luweh ini sudah on the track-nya melebihi rata-rata di sebelum
pandemi COVID menyerang, tetapi tetap di angka di tahun 2019. Ya, patokannya ya. Iya, Baseline-nya 2019. Hanya kami menemukan ya kejelian kawan-kawan ketika nonton ini agak yang tidak berimbang. Dari 2019 sudah di atasnya atau? Ada yang sudah di atasnya, tapi juga ada beberapa yang masih berimbang di angka yang sama. Dari nilai pendapatan daerah. Iya, pendapatannya. Sudah naik. Iya. Untuk dana transfer sekot pusat nggak? Tapi dana DAK tapi hanya untuk pembangunan kemarin. Tapi secara implisit kami belum mendalami, atau mungkin saya juga hari ini belum mendiskusi dengan kawan-kawan, tapi hanya kami melihat potensi kemarin yang kita dapat dari dana pusat itu untuk pusat desain industri nasional sama rencana ini yang dana isu untuk pembangunan di Pasar Sentul. Ya. Baik, jadi pemirsa, perlu juga kami sampaikan untuk tahun 2023 pemerintah kota ini masih mengelola 2 transfer dana. Yang pertama adalah dana dari APBN itu untuk pusat desain industri nasional yang ada di Terban, bangunan 4 lantai ya. 4 lantai. Nah, itu sudah mau selesai. Nanti rehabilitasi Pasar Sentul dengan dibantu oleh dana keistimewaan. Semoga ini juga bisa meningkatkan gairah para pedagang pasar tradisional untuk melakukan aktivitas perdagangannya yang tentu saja ini konteksnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kota Yogyakarta pada khususnya dan DIY pada umumnya. Baik, nanti di segmen ketiga kita akan melakukan review bagaimana rencana ke depan rekan-rekan Komisi B dalam rangka meningkatkan sektor pendapatan sebagai dasar pembangunan untuk mewujudkan APBD yang lebih sehat. Kita kembali di segmen berikutnya. Terima kasih.